Hai, halo sobat pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Yusuf Ratus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai video ini, sudahkah kalian berdoa? Jika belum, silahkan boleh di-pause videonya untuk berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Baik. Apakah kalian sudah melaksanakan kebaikan untuk hari ini? Kebiasaan baik apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Apakah kalian sudah membantu orang tua hari ini? Ya, jika sudah, bagus. Kebiasaan baik harus selalu kita terapkan. Dan jika belum, ayo mulai berlatih untuk melaksanakan kegiatan baik setiap harinya, karena itu bermanfaat untuk kita sendiri. Baik, langsung saja masuk ke video pembelajaran. Pada video ini kita akan belajar masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup, dan di subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pertemuan ini kita akan belajar dengan muatan pelajaran IPA dan juga SPDP. Untuk IPA dengan materi pelestarian di Indonesia, dan untuk SPDP dengan materi poster. Baik, sudah siap belajar? Bagus. Kita langsung masuk pada materi yang pertama. Apa saja faktor penyebab kepunahan yang terjadi di Indonesia? Faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan adalah interaksi antar spesies, seperti di rantai makanan nantinya akan ada spesies yang punah. Kemudian bisa juga terjadi karena aktivitas manusia, seperti perburuan, penebangan liar, kemudian pemanfaatan hewan maupun tumbuhan secara berlebihan. Ini semua dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian bisa juga karena bencana alam, bisa juga karena banjir, tanah longsor, gunung meletus, atau bencana alam yang lainnya. Lalu karena tingkat populasi yang rendah bisa juga menyebabkan hewan tersebut menjadi punah. Sudah dicatat? Bagus, kita lanjutkan. Apa saja hewan yang mendekati kepunahan? Yang pertama ada badak bercula 1. Ada badak bercula 1. Di Indonesia, badak bercula 1 itu hanya berada di Pulau Jawa di ujung kulon, di Provinsi Banten. Hewan ini diburu menjadi favorit dunia karena culanya yang berharga mahal. Dan ada kepercayaan bahwa cula tersebut dapat membawa kebaikan-kebaikan bagi pemiliknya. Kemudian yang kedua, ada juga gajah. Di Indonesia, populasi gajah sudah sangat sedikit. Gajah ini diburu untuk gadingnya, untuk telinganya, bahkan belalainya, atau bahkan untuk tulang-tulangnya. Kemudian yang ketiga adalah orangutan. Orangutan di Indonesia ada di hutan Sumatera dan Kalimantan. Orangutan diburu untuk dijadikan hewan peliharaan. Kemudian yang keempat adalah harimau. Dalam sejarah, Indonesia mencatat ada harimau Sumatera, harimau Jawa, dan juga harimau Bali. Namun yang tersisa saat ini hanyalah harimau Sumatera, karena seluruh bagian tubuhnya biasa diburu dan kadang anak harimaunya digunakan untuk peliharaan. Lalu yang kelima adalah komodo. Komodo ini seperti kadal raksasa. Bisa dibilang ini adalah dinosaurus terakhir yang ada di bumi. Dan di seluruh dunia hanya ada satu tempat hidup komodo, yaitu di Pulau Nusa Tenggara Timur. Jumlah komodo saat ini semakin sedikit dan hampir punah. Dan yang terakhir adalah burung cendrawasih. Burung cendrawasih hidup di Papua. Burung cendrawasih diburu untuk dijadikan peliharaan karena keindahan bulunya. Baik, kita lanjutkan.
upaya-upaya pelestarian. Baik, upaya pelestarian bisa dilaksanakan secara in situ atau pelestarian yang dilakukan di mana habitat hewan atau tumbuhan tersebut hidup. Ada beberapa contohnya seperti misalkan cagar alam, suaka marga satwa, dan juga taman nasional. Cagar alam adalah wilayah di mana suatu ekosistem atau tumbuhan atau hewan hidup dan ini dilindungi secara ketat. Kemudian ada juga suaka marga satwa, adalah wilayah yang digunakan untuk melindungi satwa yang sudah terancam punah. Kemudian ada juga taman nasional, hampir mirip dengan cagar alam. Di dalam kawasan ini ada tumbuhan, hewan atau ekosistem yang khas. Bedanya taman nasional masih boleh dikunjungi oleh wisatawan atau manusia. Kemudian berikutnya ada juga cara pelestarian dengan cara ex situ, yaitu pelestarian di luar dari habitat hewan tersebut. Bisa jadi di kebun binatang, bisa jadi di penangkaran, atau bisa juga di tempat-tempat yang lain, tapi tidak di habitat hewan tersebut. Kenapa ada pelestarian ex situ? Hal tersebut dikarenakan ekosistem di situ sudah tidak mendukung, atau juga bisa karena habitatnya atau wilayahnya itu sudah rusak. Kemudian cara yang lain untuk pelestarian adalah penebangan secara terencana, baik tebang, pilih, dan tanam, ataupun cara-cara yang lainnya. Kemudian bisa juga dengan melindungi dan mengembangkan hewan dan tumbuhan, atau juga membantu perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Bedanya apa melindungi dan membantu? Jika melindungi, itu kita hanya melindungi saja, tidak mengganggu. Tapi dalam membantu, kita juga bisa membantu hewan-hewan tersebut untuk berkembang biak atau bertambah banyak. Untuk tumbuhan, ada beberapa cara tumbuhan, ada beberapa cara perkembangbiakan tumbuhan yang bisa kita lakukan. Cara-cara tersebut sudah dibahas pada video sebelumnya. Kemudian untuk hewan juga bisa kita bantu dengan yaitu membuat poster. Apa itu poster? Poster adalah gambar dan tulisan yang menarik di atas sebuah kertas berukuran besar dan berisi pesan tertentu yang bersifat mengajak, membujuk, ataupun menghimbau masyarakat. Ya, dapat dilihat di sana ada gambar dan juga ada tulisan. Jadi poster itu berisi gambar dan tulisan. Kemudian sifatnya mengajak ataupun membujuk atau juga menghimbau. Di sini untuk pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Lalu yang bisa kita lakukan dengan membuat poster ini adalah kita pasang pada tempat-tempat yang strategis. Dan di masa pandemi seperti ini, tempat yang paling strategis untuk memasangnya adalah di sosial media. Tugas kalian sekarang adalah membuat poster dengan kertas, boleh A4, boleh di buku gambar A3, atau boleh juga di kertas manila. Silakan dibuat sebaik mungkin, sebagus mungkin. Jika sudah, boleh kalian kirimkan gambarnya atau posternya pada guru kalian untuk dinilai dan dipajang pada tempat-tempat yang strategis. Tujuannya adalah untuk membantu menyelamatkan dan melestarikan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh tulis di kolom komentar. Mungkin sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih pada anak-anak yang sudah belajar dan orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.